Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan yang kedua dalam bulan November tahun 2022. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-33 dengan warna liturgi pada hari ini adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema Urip iku mung mampir ngombe. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 11 ayat 4 sampai dengan 12, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 144 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 9 sampai dengan 10. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 10b dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33 dan Injil Markus 12 ayat 18 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 20 November tahun 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada masa Yesus Kristus, masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Farisi yang sangat detail menaati perintah Taurat, golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi, serta golongan Saduki yang terkesan lebih liberal, kerap melanggar Taurat, dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Pertanyaan orang Saduki kepada Yesus Kristus di dalam Injil Lukas 20 ayat 27 timbul bukan karena keingintahuan, tetapi karena ingin Yesus Kristus memberikan jawaban yang dapat melegalkan kepercayaan mereka. Tetapi jawaban Yesus Kristus pada ayat ke-34 sampai 38 hendak menegaskan bahwa mereka salah karena berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi.
Padahal di surga, orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Lukas 20 ayat 35 sampai dengan 36. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia untuk Allah Tritunggal Maha Kudus akan mengalami hidup kekal abadi seturut kehendak-Nya. Yesus Kristus hendak mengajarkan bahwa apapun resiko yang akan dialami karena percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus akan tetap memberi makna dan pengharapan serta tak akan pernah sia-sia. Kesetiaan iman inilah yang akan membawa kehidupan baru dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Wahyu 11 ayat 11 sampai dengan 12. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita bersikap lepas bebas terhadap hal-hal duniawi demi memperoleh kebahagiaan kekal surgawi? Ada nasihat orang bijak mengatakan demikian. Urip kui ibarate mau mampir ngombe. Mula wong sing tekun bakal oleh teken lan bakal tekan panjangkane. Yang artinya hidup di dunia hanya sementara. Siapa yang mau tekun akan memperoleh pegangan dan akan sampai pada tujuan hidupnya. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta dan keluarga tercinta. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan salam.